Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dodi Setiawan di channel Perjalanan Semesta untuk acara Sapaan Inspirasi Pagi. Hari ini Senin 2 Agustus 2021. Kita memasuki bulan yang baru karena kemarin hari Minggu Perjalanan Semesta tidak akan menyapa setiap hari Minggu karena sudah ada sapaan dalam wujud yang lain. Nah, saudara, bersama-sama dengan saudara-saudara muslim yang pagi ini juga mengucap syukur kepada Sang Pencipta, maka mari kita juga mengucap syukur kepada Sang Pencipta dengan menaikkan doa syukur atas anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah di sepanjang kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau telah menjagai kami, memulihkan kami, dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan kesegaran yang baru, harapan yang baru, sukacita yang baru, tanggung jawab yang baru. Kami hendak menghayati sabda Tuhan, mohon Tuhan menolong kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 4 ayat, salah satu buat leksionari ya, Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Amin. Saudara, pagi ini tema inspirasi pagi adalah tentang menanggalkan. Saudara, bersama-sama dengan alunan suara gembicik air, bersama-sama dengan video tentang air terjun, maka mari kita menghayati tentang menanggalkan. Biasanya orang menanggalkan itu melepaskan dari gantungan. Menanggalkan itu menaruh atau mengambil sesuatu dari tempat yang lama. Nah, Rasul Paulus itu mengajar jemaat di Efesus tentang menanggalkan itu untuk membandingkan dengan cara hidup. Ada dua hal. Paulus menggambarkan seolah-olah cara hidup itu seperti pakaian. Maka Paulus mendorong atau memerintahkan orang-orang atau jemaat di Efesus untuk menanggalkan cara hidup yang lama seperti pakaian. Jadi sudah dilepas saja, tanggalkan saja. Artinya kalau sudah ditanggalkan, ada hal yang perlu dipikirkan. Kita nggak berpakaian, berarti supaya wajar kita harus pakai pakaian yang baru. Nah, berat memang untuk menanggalkan pakaian yang lama. Butuh waktu, butuh energi, butuh tenaga, butuh keikhlasan. Karena bisa jadi pakaian yang lama itu pakaian yang paling menarik, pakaian yang paling menyenangkan, pakaian yang paling membanggakan. Tetapi ketika itu pakaian yang lama dan tidak berkenan,
ya harus ditanggalkan, diganti yang baru, yang sesuai. Berat memang, selain masalah tenaga juga masalah rasa. Nah, mengenakan pakaian yang baru sendiri pun juga bukan sesuatu yang sederhana yang kita bayangkan. Butuh tenaga, energi, waktu, butuh penyesuaian. Nah, ini yang menarik. Nah, yang dimasukkan Paulus adalah cara hidup yang lama, yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kedegilan hati, kan di ayat sebelumnya dikatakan, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Itu kata-kata atau sabda yang disampaikan Paulus untuk menyadarkan jemaat di Efesus. Kebodohan, kedegilan itu seringkali juga merasuk atau di dalam kehidupan kita. Maka jika itu memang ada, mari di awal bulan ini, di awal perjalanan kehidupan kita tanggalkan itulah, kita tinggalkan. Maka tentang menanggalkan itu bukan sekedar memahami bahwa melepas dari sesuatu, tapi ada banyak pergumulan di situ. Seperti yang saya katakan tadi, ada ikatan, ada tenaga, waktu, dan ada perasaan nyaman dengan pakaian yang lama. Tetapi jikalau pakaian yang lama, cara hidup yang lama itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tinggalkan, tanggalkan itu. Berat memang, tapi harus tetap dilakukan demi hidup atau pakaian kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengawali perjalanan kehidupan kita di bulan Agustus ini dengan menanggalkan cara hidup yang lama dan memakai, meskipun perlu proses beradaptasi, cara hidup yang baru. Selamat melanjutkan kehidupan, selamat menanggalkan pakaian lama, selamat memakai pakaian baru. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Saya akan menyebutkan doa syafaat secara umum bagi saudara-saudara yang masih terpapar corona, bagi perjuangan untuk melepaskan diri dari cengkraman corona dalam skup yang lebih luas, dan berdoa juga untuk pemulihan ekonomi secara personal, komunal, dan global. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa di awal bulan Agustus saat ini, dalam perjalanan kehidupan kami melalui channel Perjalanan Semesta, Engkau mengajar kami untuk menanggalkan pola hidup yang lama, cara hidup yang lama yang penuh dengan kebodohan, kecongkakan, kedegilan hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami harus hidup dalam kerendah hatian, dalam keikhlasan, dalam ketulusan, dan dalam kecerdasan sesuai dengan kehendak Tuhan. Cerdas menimbang, memilah, dan memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa berguna, bermanfaat untuk seluruh ciptaan Tuhan di hamparan semesta ini. Ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk mengalahkan virus corona. Tuhan anugerahi kekuatan, kesabaran, iman yang kuat, sehingga di dalam mengatasi segala yang harus dihadapi senantiasa berserah, bersandar kepada kekuatan Tuhan. Keluarganya, handai tolan, tenaga medis yang ikut berjuang untuk mengalahkan si corona ini, kami mohon anugerah kekuatan dari Tuhan. Pun begitu, kami semua yang masih terus berjuang dan berjuang untuk mengalahkan kekuatan virus corona yang menghantam dunia ini, berikanlah kesabaran, keuletan, ketelatenan kepada kami untuk mampu dengan sabar dan bersandar kepadamu mengalahkan dan mengusir si virus corona ini, sehingga kehidupan kami menemukan damai sejahtera. Jikalau kami memang harus berefleksi bahwa kami harus berbagi kehidupan dengan ciptaanmu yang lain, ajari kami untuk sampai pada kesadaran diri secara bersama-sama. Inilah seru doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudara.
Kita berpisah di sini untuk kita melanjutkan kehidupan perjalanan yang harus kita tempuh sepanjang hari ini. Besok kita akan ketemu lagi dalam sapaan inspirasi perjalanan semesta, perjalanan kehidupan. Jangan lupa, silahkan yang belum subscribe, segera subscribe supaya setiap pagi ada notifikasi bahwa perjalanan semesta menyapa. Jangan lupa like, jangan lupa juga meninggalkan jejak untuk saling berbagi. Kita buat juga channel ini link komunikasi saling menguatkan. Jangan pelit-pelit, subscribe itu gratis kok. Dan juga jikalau bermanfaat bagi saudara-saudara, silahkan share ke media sosial saudara untuk saling memberkati. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat meniti kehidupan, Tuhan memberkati.